sprint, lagi nge-sprint, tiba waduh pincang-pincang, ya kan, pahanya ketinggalan di belakang. Nggak mungkin dong pahanya ketinggalan, copot dong. Tidak semua orang heat stroke itu pingsan. Karena Osim adalah yang terbaik. Onsite Sports Injury Management. Selamat sore Sobat Osim, selamat datang di episode ketiga dari Tangkis Onsite Sports Injury Management dari FKUI. Seberapa banyak teman-teman, kalau misalnya punya teman cedera, langsung nih, kita urut yuk, kita pijet yuk, kita pergi kemana ke tukang urut. Nah, seberapa banyak teman-teman juga yang tahu, kalau misalnya penanganan cedera itu salah dilakukan di awal-awal, ternyata dampaknya bisa jadi panjang banget. Nah, sekarang saya didampingi oleh Dr. Andika Raspati, spesialis kedokteran olahraga. Dr. Andika, yang biasa dikenal dengan Dr. Dika, mungkin di Instagram, adalah edukator kedokteran, edukator kesehatan ya dok ya, betul sekali. di bidang kedokteran olahraga, betul sekali. Dan juga dengan pengalaman yang sangat banyak untuk menangani kasus-kasus cedera olahraga. Nah, hari ini kita juga syuting di Wells Pro Sports Clinic. Jadi mungkin teman-teman bisa drop by, mampir kalau misalnya perlu ketemu Dr. Andika. Betul sekali. Oke dok, jadi hari ini kita akan diskusi beberapa mitos dan fakta. Ini seru banget nih dok. Karena sepertinya audiens dokter pun banyak banget nih yang komen-komen tanya ke dokter, dok ini bener atau salah ya dok, baiknya ini. Betul sekali, banyak banget. Oke, jadi hari ini kita akan spesifik membahas beberapa cedera olahraga. Mungkin kita start nanti dari yang paling common ya dok, yang paling sering. Oke, monggo gimana dok? Silakan. Oke, jadi kita akan membahas cedera olahraga. Kita mungkin start dari yang paling sederhana nih dok. Oke, patah tulang. Nggak ada terlalu tiba-tiba. Oke, mungkin sebelumnya saya tanya dulu dok. Seberapa banyak dokter menemukan cedera olahraga yang sebenarnya sederhana nih dok? Kalau penanganan awalnya benar, tapi ternyata karena tidak ditangani dengan baik, dampaknya panjang dan juga ternyata lebih rumit, kasusnya menjadi lebih rumit dok. Iya, sebenarnya sih banyak ya dokter dulu ya, dan juga ya halo teman-teman semua, panggilan apa nih panggilan buat teman nonton? Sobat Osim. Sobat Osim. Sobat Osim. Halo semuanya Sobat Osim. Kenalan dulu, gue Dr. Dika, dan tadi pertanyaannya ngomongin terkait cedera ya. Memang kita sering banget ya namanya di olahraga kan ketemu kasus cedera, dan banyak memang sampai sekarang kita ketemu di masyarakat, terutama di plus 62 ini, ya kan, karena kan kebiasaannya kan begitu ada yang kena ankle, ada yang keseleo, langsung nyari tukang urut, ya kan, karena kalau nyari kerja susah sekarang, ya. Jadi kita bicaranya banyak orang-orang yang kemudian dia keseleo langsung diurut dan alhasil akhirnya jadi bengkak. Satu, yang kedua juga gini, mungkin nggak langsung bengkak, karena juga sekarang mungkin yang tadi tanda kutip quote unquote tukang urut juga udah mulai pinter gitu, udah mulai dalam tanda kutip ngerti lah bagaimana tidak terlalu menguak-nguak banget. Cuman yang sering terjadi adalah dia cuma modal diurut doang, nggak pakai latihan terapi, nggak pakai fisioterapi, alhasil kumat-kumatan. Jadi main basket gampang banget kena ankle lagi, main bola gitu kan, kemudian ya ketabrak dikit langsung lututnya kena lagi. Jadi nggak stabil dan gitu. Kasusnya cukup banyak dokter. Banyak. Kita sering banget temukan, terutama untuk orang-orang yang memang tadi mungkin udah mengakar kebiasaan untuk sekedar urut gitu, banyak banget sih. Oke, jadi sesuai nih ya. Tadi kita ingin bahas kasus cedera dari yang paling umum ya. Umum dulu. Jadi kita bahas pertama tadi keseleo ya. Keseleo, yes. Nah, mungkin sedikit kita edukasi juga ya dok, terminologi dari keseleo, terus juga jaringan lunak. Mungkin kayaknya audiens dan teman-teman di rumah juga kurang paham ya. Betul. Apa sih itu jaringan lunak, otot, dan juga misalnya tendon, itu bedanya apa dok? Jaringan lunak itu berarti jaringannya di presto ya, jadi lunak kayak tulang gitu, kayak tulang presto. Nggak, jadi jaringan lunak itu adalah jaringan yang seperti tendon yang memang sering cedera atau otot yang di luar tulang, ya kan? Dan karena ligamen ya, jadi bisa dibilang yang sifatnya itu dia sering cedera, termasuk terkilir tadi atau keseleo bahasa gampangnya. Dimana kalau kita bicara keseleo itu merupakan sebuah kondisi di mana si ligamen itu, ya kalau bahasa gampangnya mungkin urat kali ya. Orang ngomongnya tuh urat gitu, urat di sendi gitu ya. Tugasnya kan dia menjaga supaya sendi nggak goyang. Itu kan ada urat-uratnya. Nah, si urat ini kalau misalnya ketwist atau misalnya ada gerakan yang terlalu heboh, entah karena jatuh, karena salah gerak, bisa sobek tuh. Si uratnya itu, si ligamennya bisa sobek, bahkan putus. Nah, inilah yang kemudian kenapa kemudian kok
ngurut itu bukan menjadi sebuah solusi yang sifatnya membantu pemulihan dari si gini. cederanya. Kalau membantu asalkan ngurutnya dilakukan di waktu yang tepat dan orang yang tepat mungkin bisa ngebantu. Oke. Tapi yang Oke. tidak bisa dianggap tanda kutip membantu adalah kalau dia dijadikan pengobatan. Oke, jadi nggak Artinya- boleh nih pas datang cedera langsung ya, saat itu juga di lokasi satu, yang bagian sakit ya, Dok? Betul, satu Oke. kalau misalnya dia abis banget kejadian dan kemudian ada bengkak apa segala macam yang memang masih meradang, dia nggak diurut di situ harusnya. Oke. Yang kedua, yang tadi saya bilang, banyak banget orang yang kemudian cuman modal diurut doang, ya kan? Udah enakan nih, Iya. langsung main lagi, main bola lagi, main Iya. badminton lagi. Padahal tadi si ligamennya kan masih sobek. Iya. Kan bisa kita bayangkan kalau ligamen tadi sobek atau urat sobek kan nggak mungkin diuap-uap nyambung lagi kan tiba-tiba. Benar, iya. Jadi bisa dibilang ya meskipun mungkin udah agak enakan, bengkaknya hilang atau sakitnya hilang, belum selesai itu, belum sembuh itu. Oke. Gitu. Jadi bisa dibilang tidak bisa dijadikan patokan utama atau bukan patokan ya, sebagai pengobatan utama begitulah. Iya. Dengan hanya bermodalkan urut saja. Oke. Jadi harapannya teman-teman di rumah juga bisa membedakan ya, Dok. Ya. Kalau kesleo berarti yang cedera itu ligamen. Ya, kalau kita bicara kesleo yang terkilir gitu ya, Iya. itu ligamen sebenarnya dan itu biasanya sobek tuh. Mm-mm. Bisa tadi sobek dikit sampai putus, Oke. tergantung derajatnya. Oke. Jadi harusnya, Dok, penanganan utamanya yang kita lakukan Oke, di saat ada jaringan lunak tadi ya, mau itu ligamen, kadang juga nggak ligamen doang. Iya. Ada juga yang orang bilang ototnya ketarik, ya. itu strain. Iya. Kalau tadi kan sprain ya, bahasa kerennya Benar, sprain ya. iya. Mungkin bisa dikasih nih, sprain sama strain. Mm-mm. Kalau kita bicara sprain, apalagi itu kan kayak di ankle deh, Iya. ya kan? Itu kan seringnya bengkak. Benar. Tadi, kalau lagi bengkak jangan diurut. Oke. Tapi Di lokasi yang sakit di ya? lokasi sakit ya. Kalau dia let's say misalnya pengen ada masas yang sifatnya bahasa kerennya limfatik masas gitu Iya. ya. Mungkin bisa dikerjakan oleh yang ahli yang ngerti dan bukan di areanya, bukan di titik radangnya. Iya. Karena kalau tadi ada bengkak, ada nyeri hebat, itu kan berarti ada radang. Radang itu musuhnya atau cara ngelawannya adalah dengan suhu dingin. So, dingin. Makanya kenapa kalau kita perhatikan banyak orang yang terkilir di kompreses. Oke. Supaya apa? Supaya tadi peradangannya bisa menurun, nggak bakal hilang karena kita butuh peradangannya. Iya. Tapi Untuk kita membantu pemulihan kendalikan, ya, Dok? iya Ah. kita kendalikan si radang supaya tidak membabi buta. Oh, berarti nggak boleh dong, Dok. Kalau lagi temen ada kesleo nih, ya udah kita kasih ember, kasih air hangat, terus kita masukin kakinya. Oh jangan. Nggak boleh ya, Dok. Nah, apalagi kalau sama satu orang dimasukin semua ntar kelelep dia. Nah, kasihan itu, jadi nggak bisa napas. Oke, Jadi kakinya aja ya? kaki, Kakinya aja nggak, nggak dia nggak, boleh. jangan, Kakinya kaki aja aja nggak nggak boleh, boleh. apalagi semuka-muka sebadan Oke, badan. iya. Jadi bisa dibilang kita kalau misalnya let's say ada tanda peradangan, which is tadi digambarkan dengan aja bengkak, nyeri, kasih yang dingin justru, karena kalau dikasih yang hangat ntar malah nambah, Oke. malah nambah bengkak. Oke. Gitu. Biasanya kompreses saja cukup ya, Dok ya? Kalau untuk awal-awal dok, nah ini jadi penting. Kalau kita bicara tadi ligamen sobek, uratnya ketarik, bahkan mungkin hebohnya putus gitu ya. Iya. Yang namanya pemberian suhu dingin dengan es tadi kan itu di fase awal tadi hanya untuk sekedar mengendalikan peradangannya aja. Berapa hari itu, Dok, kira-kira? Biasa pas awal? 2-3 hari. 2-3 hari. 2-3 hari. Nanti begitu dia sudah tidak lagi meradang hebat, jangan lagi kita golnya kompres-kompres doang. Karena berikutnya kita mesti memperkuat kembali, menstabilkan kembali si sendi yang keganggu kestabilannya kan. Oke. Makanya apa? Ya rehab, fisio gitu. Terapi latihan. Terapi latihan pastinya. Oke. Nah, Gitu. lanjut, Dok. Tadi dokter membahas setelah kita bahas kesleo, tadi dokter sempat mention kram dan juga strain nih, Dok. Oke, Kira-kira strain. Bedanya apa Ya, Dok, jadi untuk kram dan strain itu ototnya sobek biasanya. Sobeknya pun juga sama, bisa yang cuman sobek-sobek halus, Iya. sampai bahkan sobek besar, bahkan putus juga Iya. bisa gitu ya. Seperti misalnya kayak tendon Achilles nih yang ditumit, berapa kali saya temukan dia sampai putus total juga ada. Nah, itu namanya strain Iya. gitu kan. Nah, kalau kita bicara strain atau sobekan cedera di otot lah, itu biasanya terjadi karena gerakan-gerakan yang sifatnya eksplosif mendadak. Dang. Contoh sprinter, atau pemain sepak bola tuh, pemain Dok, sepak bola Iya, ya kan, lagi sprint, lagi nge-sprint, tiba waduh pincang-pincang, ya kan, pahanya ketinggalan di belakang. Nggak mungkin dong paha ketinggalan, copot dong. Nggak, paha belakangnya dipegangin. Itu hamstring strain biasanya. Jadi dia sobek gitu kan. Beda sama kram. Kalau kram itu dia bukan suatu yang sifatnya sobek Iya. atau sifatnya kemudian dia itu meradang. Enggak, dia itu lebih ke arah biasanya orangnya fatigue. Oke. Lari, Iya. udah lari sampai 30 kilo, Iya. ya kan, sampai 40 Udah di kilo. akhir-akhir tuh biasanya, Udah Dok, ujung-ujung tuh, jatuhan. belum ditambah lagi dengan dehidrasi juga Ya, misalnya. dan cuaca panas ya, Dok, Nah, ya. mulai kencang tuh kan, kencang akhirnya narik sampai ngunci. Nah, itu kram. Oke. Gitu. Jadi beda lah kalau kita bicara dari segi Mekanisme dari cederanya itu sendiri berbeda ya, Dok, beda. ya? Kalau kram karena tadi kan kita sebetulnya adalah neuromuscular fatigue
Jadi ada gangguan sistem kontraksi, dia ngunci nih, nggak bisa relax. Yeah. Tapi kalau strain emang karena ketarik sama sobek. Oke. Gitu. Dan itu pun akan nanti beda, kalau strain tuh nggak akan, kalau kram kan bisa dikata dia di stretching pelan-pelan, ya kan udah hilang. Kalau strain tuh sampai besok-besoknya juga masih sakit, sampai mungkin bisa 2 minggu bahkan lebih. Iya, dan penanganannya juga beda ya dok Beda, ya? beda. Tadi kalau misalnya memang kita curiga dia karena suatu sifatnya dia sobekan gitu ya. Biasanya ada memar ya dok ya? Ada. Jadi nggak hanya sekedar ketarik, tapi kadang-kadang disertai memar juga ya dok? Kalau emang heboh, kalau emang sebagiannya besar, muncul memar. Oke. Nah kalau udah kayak gitu, kita nggak bisa stretching justru. Kita pakai yang tadi sama kayak si ligamen, mirip-mirip kan sama sobekan, Iya. sama-sama ada peradangan kan. Benar. Kita kasih yang dingin. Tapi kalau sifatnya dia itu kram, tadi kita lihat nih, wah dia ngelawan nih, ya kan, Iya. ada perlawanan gitu kan, mau kita gerakin susah karena dia ngunci ototnya. Kita kasih dia relaksasi. Dengan cara apa? Kita kasih, kalau bahasa kita tuh di lapangan kita shaking-shaking, tipis-tipis, ya kan, kita kasih massage tipis-tipis, sambil utamanya stretching pelan-pelan. Oke. Nggak boleh terlalu cepet ya dok ya? Jangan dibetot. Jangan Bukan bas. Kalau bas dibetot iya, tapi kalau kaki jangan. Nanti takutnya malah sobek. Nah runner-runner nih dok, mungkin teman-teman runners di rumah yang lagi menyaksikan juga nih dok. Ya, Mereka biasanya bawa tuh ya garam atau garam, minuman gula, elektrolit, kecap. Ya. Enggak, itu mau masak, Mau itu masak nasi goreng gitu biasanya. Salah. Nah, Bawang. jadi kalau misalnya mereka bilang, oh ini Nah. kram itu pasti karena dehidrasi nih dok, apakah sesimpel itu? Dan Nah. apakah bisa dicegah dok? Tadi yang dibahas. Strateginya gimana? Memang zaman dahulu kala, Dr. Dwi Zaman dan dahulu, teman-teman sobat OSIM semua, seringkali yang namanya orang kram itu disangkut pautkan dengan dehidrasi. Iya. Tapi ternyata setelah kemari diteliti gitu kan, dilihat nih orang-orang yang kram diambil darahnya. Jadi nggak ditolongin, cuma diambil darah doang, biarin aja lo, gue ambil nih. Jadi diambil darahnya, rupanya banyak yang normal-normal aja. Jadi yang namanya natrium, ya kan klorida, terus kalium, nggak berubah. Untuk elektrolitnya, Untuk elektrolit status stabil ya. elektrolitnya Jadi berarti status masih normal. WA-nya, oh betul, WA. status elektrolitnya normal gitu. Jadi bukan karena dehidrasi nih orang-orang kram. Kenapa ini? Begitu diteliti ternyata orang-orang yang kram ini mereka memang sudah mengalami kelelahan tadi. Jadi kita bilangnya neuromuscular fatigue. Iya. Jadi di mana serabut-serabut ototnya udah saking kecapeannya itu dipaksa kerja mungkin berjam-jam gitu Iya. ya. Akhirnya dia nggak mau balik lagi, dia nahan di situ bahkan dalam kondisi yang sifatnya kontrak. Nah Jadi itulah memendek kram, ototnya. memendek. Nah Iya. jadi yang namanya tadi elektrolit Iya. gitu sebenarnya bukan lagi dianggap sebagai sebuah penyebab utama. Jadi faktor yang memediasi. Dia hanya faktor yang memperparah gitu. Begitu dia udah fatigue ditambah lagi ada imbalance elektrolit, Iya. makinlah dia nggak bisa berrelaksasi si serabut-serabut ototnya. Jadi gitu. kepikiran dok, misal pada non atlet ya dok ya, Aha. atlet rekreasional, atlet Atlet, muli-muli deh, atlet kantoran. atlet weekend deh. Atlet CFD Warrior. Iya, misalnya pertama kali mau ikut half marathon, Ya. pertama kali mau ikut full marathon, pengaruh nggak sih dok? Jadi pola latihan dia beberapa minggu atau beberapa hari sebelum itu dapat berkontribusi terhadap terjadinya kram pada saat Jelas. kompetisi. Pertama gini, yang namanya kram itu kan terjadi karena adanya fatigue atau ada kelelahan. Iya. Di mana kelelahan itu kan sebagai sebuah hasil dari adanya gap antara beban pekerjaan yang diberikan dengan kapasitas yang kita punya. Kapasitas tubuh Di saat kita, itu iya. beban kerjanya sudah melampaui apa yang dia sanggup, ya dia nggak kuat, dia lelah, dia fatigue. Iya. Jadilah gitu. Makanya kenapa kalau kita bicara secara program latihan, ya kita mesti pastikan bahwa memang ototnya sudah siap. Iya. Ya kan, terutama kita ngomongin endurance nih, Iya. kalau kita bicaranya fatigue kan, untuk menjalankan atau menjalani beban yang akan diberikan untuk race-nya gitu. Oke. Tapi juga tadi, kembali kalau ngomonginnya lebih sempit lagi, menjelang dia race, ya kan juga recovery-nya mesti bagus. Benar. Kalau misalnya kita bicara udah deket, kemudian kita malah ugal-ugalan, berarti kan kita start dalam kondisi fatigue nih. Iya. Ya udah makin gampang dong dia kram. Makanya kenapa kan kalau latihan yang benar tuh harusnya menjelang race ya tapering namanya. Iya. Jadi dikurangin si volume Iya. latihannya, ditambah tidurnya mesti bener, jangan malah keluyuran, Iya. jangan malah Jangan clubbing dulu. jangan clubbing, besok ya. lari di GBK, paginya di Kan race itu, kenapa dia malah ke GBK? Oh, startnya di GBK mungkin. Iya, Ya jam bener 3, dong. Pak. Iya, ini mulai ngadi-ngadi ini. Iya. Kayaknya mulai ngadi-ngadi. Oke, jadi teman-teman runners atau teman-teman yang olahraga endurance baik bersepeda dan lain-lain, kita harus pikirkan juga berarti bukan hanya hari H ya, Dok. Betul. Wah, amunisi udah lengkap semua nih, di Ya. kantong udah ada ini dan itu. Ya. Ternyata startnya itu kita harus pikirkan dari beberapa minggu bahkan sebelum kompetisi. Betul, jadi ngomongin training programnya udah sesuai atau belum, tubuh kita ready apa enggak, Benar. tidurnya, Iya. carbo loadingnya kalau Benar. ngomongin event-event jarak panjang kan. Iya. Jadi emang lari, ini kan ngomongin lari spesifik ya, Iya. bukan cuma sekedar lari, Mm-mm. persiapannya A to Z. Jadi tidak semudah itu ya, Dok. Tidak semudah itu. Tidak semudah itu, Ferguson. Oke, Waduh. baik. Jadi yang ketiga nih, Dok. Tadi kita udah bahas kesleo,
kita ngebahas juga tadi tentang cedera jaringan lunak ya dok ya. Iya. Jadi ada sprain, strain, kita udah cukup jelas di situ. Sekarang kita ngebahas cedera tulang nih dok. Cedera tulang, berarti om, Dislokasi paman dan berarti patah- paman tulang. Iya, sorry. Cedera Jokes patah tahun berapa tulang itu? ataupun dislokasi nih dok. Cukup sering ditemukan nggak dok kira-kira? Gini, sehari-hari. kalau kita bicaranya event-event seperti lari, memang tidak banyak. Ya. Mungkin nggak orang lari itu patah tulang, bisa kalau satu dia bentuk patahnya adalah stress fracture. Jadi nah, ini penting nih buat ya, teman-teman runners perempuan ya. iya perempuan oke, tapi laki juga bisa gitu ya, Bisa, meskipun iya. mungkin case-nya lebih tinggi di perempuan. Tapi gini, secara istilah stress fracture itu bukan seperti fraktur atau patah pada orang yang ketabrak Iya. atau kecelakaan, karena dia sifatnya itu karena akumulasi pelan-pelan, dia retak-retak halus sampai akhirnya kelihatan di ronsen ada patahannya. Tapi juga bisa sebenarnya patah yang langsung juga ada dok. Saya pernah kemudian ada pelari dia mau ikutan race dan di hari H sebelum start nggak sengaja nginjak lubang. Ya, Lubangnya lubang PLN lagi coba jatuh bodoh ya, orang bilangnya jatuh bodoh ya. Lebih karena gelap sih, bukan bodoh. Yang bodoh mungkin ininya ya, lampunya aku nggak nyala Iya, gitu. sama lubangnya, kenapa ada di situ ya? Enggak dong, itu kan emang dari awal di situ. Jadi bisa dibilang yang namanya apes itu sangat mungkin terjadi. Ya even pada semua olahraga ya, Iya. jadi akhirnya patah. Nah kalau kita bicara patah, ya tadi kita ngomongnya ya case-nya ada, tapi memang tidak sesering jaringan lunak gitu yang Benar. problem. Oke. Nah biasanya penanganan awalnya nih dok, untuk atau kita membedakan oh ini patah tulang nih atau dislokasi. Kita patah tulang dulu deh dok. Kira-kira Oke. untuk membedakannya untuk teman-teman yang mungkin Awam ya. Kalau kita bicara awam memang sebenarnya yang gini, kita ngomongin dulu deh untuk diagnosisnya. Kalau kita mau pasti memang sebenarnya kalau kita mau tahu ini patah apa enggak ronsen. Benar. Ya. Tapi kalau untuk teman-teman di lapangan yang kebetulan di tasnya nggak ada ronsen, Iya. karena nggak mungkin bawa ronsen di tas kan. Benar. Iya. Kita coba paling nggak lihat dulu secara inspeksi dulu, kita lihat ada nggak perbedaan bentuk kiri makanan. Oke. Jadi kalau misalnya emang dia bengkok, loh yang kanan Harusnya bengkok, di situ lurus tuh. ya, yang kanan bengkok juga, berarti emang bengkok kakinya orangnya, emang orangnya bengkok aja emang gitu dari lahir. Tapi kalau misalnya yang kiri bengkok, yang kanan enggak, oh ya ini bengkok patah nih, gitu. Jadi mulailah ada kecurigaan di situ. Belum tambah lagi kalau misalnya memang begitu kita, let's say kita coba untuk gerakan pelan-pelan, coba gerakan pelan-pelan Ternyata ada sakit. krepitasi, Iya. ya kan? Jadi kalau kita bicara ada kayak kreknya gitu, nah ada suara krepitus namanya, itu kita bisa, aduh makin curiga lagi nih. Iya. Ditambah tadi sakit, begitu di krek, sakit, Sakit banget. wah udahlah Nggak ini bisa napak misalnya contohnya. iya, ya, dok, kalau- nggak bisa napak. Kemudian juga ya tadi misalnya kita lihat ada deformitas Iya. gitu kan. Atau memang jelas-jelas kelihatan ya dok ya. Atau keluar, kalau kan patah bisa keluar tuh, Benar. bisa terbuka namanya. Ya udah itu mah udah jelas. Gitu. Oke. Itu yang mungkin bisa dilakukan. Kalau nah sekarang pertanyaan gini, ini sih kayaknya nggak ada deformitas sih, tapi kayaknya agak mencong dikit dia bang. Udah, anggap aja patah. Jadi kita tuh kalau bicara menangani cedera di lapangan, kita pakai asas praduga bersalah namanya. Iya. Daripada kita bilang, enggak nih kayaknya emang Baik-baik bawaan aja. lahirnya, emang kayaknya emang mencong dari dulu gitu, udah anggap aja dia patah, udah kita berlakukan seperti orang patah. Lebih baik kita Suzon. Iya, lebih baik kita hati-hati ketimbang Oh udah iya, ternyata- daripada kita abai, daripada kita gampangin nanti dia. Oke, baik dok. Nah sekarang kita berarti lanjut ke kegawat daruratan medis nih dok. Ah. Jadi tadi sebenarnya patah tulang sudah cukup gawat ya dok ya. Tapi Iya. mungkin adakah cedera ataukah masalah kesehatan yang dokter temukan di lapangan yang benar-benar membahayakan nyawa? Yang sekarang-sekarang Oke. ini mungkin sedang banyak sekali diperbincangkan. Oke, di event lari misalnya gitu ya. Iya. Gini, kalau kita bicara orang cedera tadi kan kram, sprain, patah bahkan. Jadi kita ngomongin orangnya paling pulang-pulang pincang. Iya, Tapi kalau sampai kita ngomonginnya jantung, heat stroke, itu bisa-bisa nggak pulang. iya, Makanya kenapa yang perlu teman-teman juga ketahui adalah justru cedera-cedera yang sifatnya ya lebih membahayakan nyawa. Mungkin cedera kalau di kepala kita kaki, tangan gitu ya. Sebenarnya ya tadi cedera itu kalau kita bicara secara umum ada yang namanya heat injury. iya. Di mana memang permasalahannya itu muncul bukan karena benturan, bukan karena salah gerak, Tapi karena suatu karena spektrum, metabolisme karena- betul, ya, karena metabolismenya, panas. karena panasnya, karena gangguan jantungnya misalnya. Iya. Ini yang sometimes malah lebih bahaya sih. Iya. Dan di Indonesia terutama dengan Hmm, suhu kita yang mungkin sehari-hari 30 derajat ya dok akhir-akhir ini. betul. Jadi kalau kita bicara Indonesia itu memang negara yang sangat ramah untuk kasus-kasus heat stroke ya. Iya. Ramah dalam artian sangat welcome sekali nih untuk case heat stroke. Jadi bisa dikatakan negara yang udah mana panas, kelembaban tinggi, Tinggi, itu benar. ideal banget buat heat stroke. Benar. Makanya kenapa kita kalau lagi ada event lari besar tuh
ada aja yang heat stroke Iya, gitu. dan Makanya sebenarnya pelari pun juga sepertinya belum banyak terinfo Nah. ya dok ya tentang heat stroke itu sendiri. Mungkin kita bisa bahas lebih detail nih. boleh. Untuk, Ya benar. untuk heat Betul stroke itu banget. sebenarnya apa sih yang menyebabkannya dok? Dan juga kalau misalnya kondisi awalnya nih pasien datang yang kita bisa duga itu heat stroke itu dari keluhan apa? Jadi misalnya banyak nih sekarang kalau pelari datang pingsan misalnya atau dalam event Ya. yang dipanas-panas pingsan, Oke. langsung dikasih minum nih dok, dikasih minyak angin biar Ya. bangun ditepuk-tepuk. Nah itu gimana tuh dok? Nah, oke gini. Iya. Pertama kita mungkin dari heat stroke dulu kali ya. Jadi definisi itu kan secara gampangnya, Iya. yang namanya heat stroke itu adalah kondisi di mana tubuh itu suhunya meningkat secara ekstrim Iya. sampai otaknya mengalami gangguan fungsi. Suhu inti tubuh ya dok? Suhu di tubuh benar. Jadi suhu di tubuh mengalami peningkatan yang sangat ekstrim Iya. sampai si otak ini konslet, gambarnya gitu dong. Oke. Karena itu yang membedakan antara orang heat stroke dengan orang yang cuman heat exhaustion atau heat syncope, kelelahan ya. kelelahan. Jadi Iya. ada orang-orang yang aduh panas banget ya, gila nih Jakarta gitu kan. Kan gitu. Oh ya Allah panas banget ya ampun mau pindah gitu kan. Nah, itu bukan heat stroke. Oke, itu ya heat exhaustion aja kayak caper bener, manja itu. Manja. Jadi bisa dibilang kalau dia cuman kayak pusing atau lemes atau misalnya memang kayak nggak ada tenaganya, Iya. itu heat exhaustion atau mungkin agak keliengan itu mungkin heat syncope. Oke. Tapi kalau udah sampai orangnya konslet otaknya, Iya. contoh misalnya pingsan jelas ya, atau nggak pingsan dok. Nah ini juga penting nih, tidak semua orang heat stroke itu pingsan. Pingsan. Bisa dengan meracau mungkin dok? Meracau. Jadi Salah satunya? saya pernah sampai di sebuah event sampai harus ngeborgol pelari, Oke. ya sampai sekarang masih di polsek. Oh, karena maling handphone. Nggak, bukan, Oh, yang bukan. kemarin itu ya? Itu dok? maling, itu maling. Nggak, bukan. Jadi kita borgol karena dia mukulin tenaga medis. Oh, oke. Dia mukulin tenaga Padahal medis. dia menyerahkan diri ke tenaga medis atau Enggak, memang kita dipaksa? yang nangkep, kita Oh, nangkep. iya. Tapi kan gini, kita bisa melihat apakah memang orang ini emang temperamen aja gitu ya, atau Iya. hobi mukul aja Iya. dari kontak dia, dok. Jadi dia mukul tuh tapi matanya tuh nggak natap kita. Iya. Udah Itu penting nggak di juga. situ lagi Penting orang. buat teman-teman pelari juga mungkin ya dok ya. Jadi bisa mengidentifikasi apakah teman pelarinya itu mengalami masalah ya dok ya. Gampangnya gini, kalau kita ketemu sama pelari yang bertingkah aneh, untuk ngebedain apakah dia heat stroke apa enggak, coba ajak untuk ngobrol. Oke. Kalau dia dijak ngobrol itu udah nggak nyambung, Iya. udah loadingnya lama, kemudian dijawab apa, ditanya apa jawabnya apa, Iya. kita mesti curiga oh, orang heat stroke nih. Iya. Apalagi memang kita lihat panas apa segala Iya. macam kan, Bisa kering dibawa kulitnya. ke tenda medis ya. Jadi Iya. jangan diabaikan sampai selesai baru mencari pertolongan. Iya, benar. Iya. Jadi kita bisa mengakses secara cepat, secara simpel aja buat orang Iya. awam. Ajak ngobrol aja, ajak ngomong. Kalau misalnya emang nggak nyambung, nggak respon sama kita, walaupun masih berdiri nih gitu, itu kita curiga. Bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan sederhana mungkin ya. Dok, ya? Siapa presiden Kenya gitu? Saya juga nggak tahu siapa presiden Kenya. Tapi intinya ya tadi kayak, lo kenapa? Apa yang dirasain? Sesimpel itu. Oke. Kalau misalnya dia malah ngomong yang lain, saya pernah bahkan sesimpel pasien tanya, siapa namanya bu? Jawabannya 32 gitu. Oh, oke. Karena emang udah error otaknya Cukup udah. nggak dok? Kira-kira ada pohon yang rindang gitu kita bawa aja terus taruh di sini. Di angin-angin. Pertama Cukup. tergantung pohonnya ya. Tergantung kalau pohon toge kayaknya nggak bisa itu. Kurang tinggi. Kurang tinggi ya, pohon cabai juga sama lagi. Beringin mungkin? Udah jangan bahas pohon. Kita hari ini nggak bahas tentang pohon. Tapi intinya adalah kita mau mendinginkan dia as soon as possible. Oke. Banyak orang yang takut untuk memberikan es atau suhu dingin karena wah ntar mendadak dari panas jadi dingin bang. Iya, jadi hipotermi gitu ya. Enggak, Ekstrim sekali ya. enggak. Jadi yang namanya penanganan yang goldennya heat stroke memang direndam Iya. sebenarnya. Ditenggelamkan atau Jangan, nanti nggak bisa napas. Kecuali dia manusia ikan. Jangan ditenggelamkan Jangan. ya, Jadi, teman-teman. selama dia bernafas dengan paru-paru, biarkan kepalanya tetap di atas air. atas, dong. iya. Tapi dia mesti kita bawa atau dia masukin dia atau kita rendam dia ke memang air yang dingin, ke air es. Oke. Dan itu biasanya untuk event lari besar, harusnya seluruh event lari sih Ada, ya, dok ya, iya, sudah kolam disediakan es. biasanya di sebelah dari tanda medis teman-teman. Betul, bahkan kalau saya bikin benar sebelah dari bednya. Karena kita pengen ngangkutnya nggak lama kan. Iya. Begitu dia menunjukkan, oh ini heat stroke nih, langsung kita bawa Iya. ke kolam. Iya. Nah kalau misalnya nggak ada kolam gimana? Ya bisa, misalnya kita guyur juga boleh. Misalnya nggak ada kolam nih, Iya. kita punya air es, kita guyur aja. Es teh boleh dok? Jangan lengket, nggak enak lengket. Banyak gulanya kan, jadi air dingin, es apa segala macam kita kucurin aja ke badannya nggak apa-apa. Dan Kalau nggak biasanya ada selalu kolam. disediakan di event lari. Ada, Jadi tinggal ada. minta. Biasanya dibawa ke tenda medis itu udah solusi yang Udah ada ya. cukup Dan baik. tadi ada jangan dikasih minum. Karena kalau orangnya lagi nggak sadar, apalagi jelas pingsan gitu ya, Iya. itu bisa bikin salah alamat tuh airnya. Iya, Bukannya ke lambung tersedak malah ya, ke paru-paru. teman-teman. Jadi Malah biasanya bahaya. kan kita nih di warga 62 Hmm. dikasih minyak angin atau ya kombonya Iya, itu ya minyak duonya. rem biar pakem. Nggak, jadi ya gini, minyak angin sebenarnya sih tidak membahayakan. Beda kalau air kan bisa bikin aspirasi Bahaya ya. kalau diminum aja ya. Iya. Nah,
lebih ke arah mau ngapain gitu. Kan jelas dia Ngejar heat stroke bangun, Dok, nih. biasanya. Kalau emang dia Ngejar heat stroke bangun. bukan ngejar bangun. Iya, sama satu lagi, Dok. Kalau orang heat stroke bukan buru-buru dibawa ke rumah sakit. Nah, ini yang berbeda nih sama kasus-kasus lain, mungkin tadi kayak patah tulang, Iya. begitu kita udah amankan gitu kan, let's say kita bidai dan segala macam, yaudah as soon as possible bawa ke rumah sakit Iya. gitu. Serangan jantung, ya kan? Ya udah as soon as possible bawa ke rumah sakit. Orang stroke bawa ke rumah sakit. Iya. Heat stroke enggak? Heat stroke yang lebih penting adalah dinginin dulu. Oke. Begitu dia sudah Kondisi turun, stabil. udah cukup. Iya. Mungkin nggak harus stabil, paling nggak suhunya udah 38,5 ke bawah, Oke. kita bisa langsung kirim. Oke. Bisa langsung kirim, karena apa? Kalau kita kirim buru-buru, jarang ada rumah sakit yang punya kolam es. Oke. Bukan jarang, kayaknya nggak ada ya. Nggak ada. Rumah sakit yang punya kolam Jadi es. repot. Jadi Iya, harus di pesan es mana? teh banyak. Iya, iya. Ke kantin akhirnya kan, minta es sama kantin kan Jadi susah. repot gitu. Jadi ya. mendingan dinginin dulu, begitu udah suhunya tadi 38,5 ke bawah, kita bawa dia ke rumah sakit baru. Oke. Nah, Dok, terakhir, saya rasa sepertinya untuk heat stroke teman-teman mungkin sudah jelas ya. Hmm. Tapi bagaimana nih, Dok, membedakan? Mungkin teman-teman awam kalau udah lihat orang pingsan sih, Dok, udah nggak bisa mikir kayak ini cedera panas atau serangan jantung. Kalau dari Dokter Dika sendiri, mungkin rule of thumb-nya atau misalnya gampangnya deh membedakan dia henti jantung Nah, atau misalnya ini kayaknya serangan jantung atau dia heat stroke. oke, jadi gini, kalau kita bicara diagnosis atau yang memang bener goldennya buat melihat apakah itu orang henti jantung apa enggak, jelas cek nadi sebenarnya. Iya. Kalau kita bicara golden ya, Iya. cek nadinya. Misalnya di leher nih, di karotis namanya kan, cek. Oh, kalau nggak ada nadinya, ya udah henti jantung Sini gitu. bisa nggak, Dok? Agak susah ya di sini, agak Sini tebel. Mending sini aja nih, ya, di sini nih. Persis sebelah jakun. Nah, kita raba, kalau nggak ada, ya udah henti jantung. Tapi masalahnya untuk orang awam tidak mudah orang itu bisa meraba nadi. Benar. Kadang ada, tapi ragu-ragu. Belum Ini dengan keringat, belum panas. iya, belum, terus kadang juga kita ini lemah kan, orang biasanya kan lemah tuh nadinya. Ini ada apa enggak ya? bisa, Ada apa enggak? bisa ya? ada mungkin tapi tidak teraba. Iya, atau salah naruh tangan gitu Iya. kan. Ada orang naruh tangan tuh bukan di sini, malah di belakang sini nih gitu kan. Jadi Belum banyak sambil panik juga. sering ya. Banyak tau kalau kita lihat misalnya coba cek nadi nih gitu. Banyak kayak begini nih, Mas. Nah, terus dia komat. Komat jadi komat. Enggak dong. Jadi bisa dibilang yang namanya ngecek nadi itu kalau kita ragu bisa di-skip. As long as ini orang tidak responsif, ini Iya. menurut peraturan, guideline-nya AHA ya, Iya. American Heart Association. Begitu kita coba tepok-tepok pundaknya, kita guncang-guncang badannya, kita kasih Tidak bahkan merespon. rangsang nyeri juga sometimes bisa kita kerjakan. Tidak ada respon sama sekali, ditambah lagi kita ngeliat dia sama sekali nggak ada pergerakan nafas juga nggak ada, kita bisa start CPR. Tapi sebelumnya panggil bantuan dulu, jangan Oke. lupa. Ya. Dan rasanya di event-event medis pun sekarang untuk CPR bisa dibantu AED ya, Dok ya? Iya, jadi gini, Sudah disediakan juga. CPR itu adalah kalau buat saya ya, CPR itu yang penting kita CPR dulu. Pertama Karena dulu. AED pun juga nanti akan butuh CPR kan. Iya, benar. Jadi kita CPR, nah syukur-syukur ada AED, maka peluang nih orang selamat jadi lebih tinggi. Gitu. Oke, baik. Jadi teman-teman di rumah mungkin juga bisa sambil belajar ya, Dok ya, kalau mau event lari dan lain-lain minimal tahu caranya untuk melakukan CPR in case Ya, memang Beruntung gitu ya, iya, menemukan dan kasus-kasus. percayalah bahwa CPR itu bukan hanya untuk tenaga medis ya. benar. CPR itu harusnya semua orang bisa ngerjain. Oke. Ya, itu yang kita harapkan sih. Iya. Nah, kalau dari dokter sendiri, jadi kalau dari skala mana yang paling fatal menurut dokter kira-kira Kalau kita bicara fatalnya, secara fatalitas secara dari- fatality memang yang paling sulit untuk menyelamatkan ya memang cardiac arrest ya. Karena tadi kan hitungannya menit tuh. Iya. Dimana setiap ada orang yang gubrak dalam waktu 3 menit itu udah mesti di CPR gitu. Padahal kan kita mungkin dia jauh dari tenaga medis atau segala macam. Jadi ya tadi bisa dibilang challenge lah Iya. untuk menyelamatkan orang dengan henti jantung. Tapi ya juga jangan salah bahwa heat stroke pun juga bisa membahayakan, bahkan bisa menghilangkan nyawa gitu ya. Kalau memang tidak ditangani secara cepat dan tepat. Iya. Jadi penting sekali ya, Dok, untuk partisipasi event massal kita hendaknya bisa membedakan di mana kasus-kasus yang memang membahayakan nyawa dan yang tidak, dan bagaimana penanganan minimal segera untuk merefer ke tim medis itu sudah cukup Iya, sih sebenarnya, minimal Dok ya. Jadi tidak membiarkan Betul, minimal atau bisa juga mengenali. Ya, itu iya. dia, mengenali gejala. Oke. Nah, sekarang kita lanjut ke segmen yang seru nih, Dok. Apa Karena tuh? tadi kan kayaknya serius banget ya, kita ngomongin banyak sekali cedera, mungkin penonton di rumah juga aduh mulai pusing nih, Dokter Dika, kita sedikit santai dulu nih, Dok. Bentar, kantong saya mana nih kantong saya? Oh, ini ada di sorry. Oke, sorry. Oke, lanjut. Udah nyaman, Dok? Ada. Oke, mau Kan diambilin supaya es teh? enggak usah. Itu terlalu nyaman, Dok. Ayo, let's go. Ayo. Oke, nah ini, Dok, kita sekarang segmennya adalah mitos fakta. Oke. Oke, tadi sebenarnya dari mitos fakta sih, Dok, tapi ini lebih Lebih spesifik mitos fakta, spesifik, oke. iya. Nah, cedera dikatakan sembuh
apabila nyeri sudah tidak ada. Nah, ini bisa dibilang Gimana mitos. dong? Mitos. Karena cedera itu sembuh kalau fungsinya sudah kembali. Oke. Gini, kita ngomongin ankle nih. Misalnya kita ngomongin ankle, kan orang kalau kena ankle dia jadi nggak stabil tuh ankle-nya. Benar. Mungkin udah nggak sakit, mungkin sudah nggak bengkak, tapi belum stabil, Iya. belum sembuh. Oke. Jadi makanya buat mungkin sobat OSIM yang pernah ngalamin ankle, Terus kemudian masih suka dikit-dikit ankle ya kan, Naik tangga, naik tangga gitu, atau main basket landing dikit salah ankle lagi. gitu. Nah itu bisa dibilang belum sembuh berarti. Oke. Memang harusnya ditangani dulu, ditreatment dulu dengan tadi rehabilitasi cedera Iya. sampai dia stabil lagi, baru sembuh gitu. Iya. Jadi jangan cuman mengandalkan sakitnya hilang, bengkak hilang. Iya, harus ada restorasi fungsi. Restorasi fungsi, wah gokil banget. Bahasanya keren banget. Wah, makasih dong. FKUI banget ya, berarti FKUI banget restorasi fungsi. Oke, yang kedua nih, Dol. Oke, sekarang pertanyaan yang kedua nih, Dol. Cedera Fakta? yang Oh belum, belum. Sorry, kan suruh cepet tadi. cedera yang oke, Belum juga, mau diterusin. cedera yang melibatkan tulang belakang Hah? harus segera saat itu juga, Dok, Oh. dibawa ke rumah sakit secepatnya. Tadi kan dokter bilang ada cedera yang harus langsung dibawa tuh, Dok. Ya. Nah, gimana nih, Dok, kalau cedera tulang Ya, belakang? mitos. Bukan mitos, jangan lebih tepatnya. Karena gini, kalau kita bicara dari segi cedera tulang belakang, dia harus dibawa, ditransport dalam kondisi yang flat, Iya. keras, datar. Oke. Datar, keras, dan nggak boleh enyoy, gitu lah pokoknya. Nggak boleh Dia enyoy. nggak boleh enyoy, nggak boleh banyak gerakan-gerakannya, Oke. ya kan? Makanya kalau Bus misal jarak jauh nggak boleh? Apa? Bus jarak jauh. bus antar kota, antar provinsi, jangan terlalu ugal-ugalan, Mbak. Oh, oke. Berarti nggak boleh ya, Dok? Jangan. Nggak boleh. Jadi oke. gini, Pakai boleh, Dok? jangan, karena kalau motor kan dia duduk jadinya. Oke. Jadinya ntar nggak stabil kan gerakannya kan. Jadi Tiba-tiba nyampe rumah sakit. mendingan udah pakai lebih rigid dia, lebih kaku, lebih flat, jadi ya. Jadi pakai aja. Ya nggak pakai ambulan lah. Pakai Oke. ambulan. Jadi kita bisa bikin selama dia orangnya ini ya masih aman, maksudnya Iya. mungkin dia ngeluh sakit tapi kita lihat kondisinya stabil nih. Iya. Mendingan kita tunggu sampai ada transport yang memang bisa membuat dia tidak banyak bergerak tuh di area tulang belakang. Jadi nggak bisa. Jangan ajojing, jangan ajojing dulu. Iya. Oke, Dok. Yang ketiga, cedera kepala yang misalnya kebentur nih, Dok, kepalanya jatuh, kepalanya terbentur, tapi pasiennya sadar. Jadi harusnya sih pasiennya tandanya aman. Belum tentu. Tadi kayak orang histruk tuh ada. Salah, Dok, jawabannya. Mitos atau fakta? Jadi mitos kali ya. Ya. Tadi kayak histruk itu kan Yakin bisa. nggak mau diganti jawabannya? Ini kayak main deal or no deal ya. Tirai 2 atau tirai 3 nih. Mau diganti? Enggak, udah. Mitos ya? Iya, pokoknya mitos. Intinya kalau ada orang yang kemudian dia cedera kepala, tapi tadi tuh kemudian dia linglung, orangnya bangun, sadar, tapi kayak lemot gitu, terus diajak ngobrol nggak nyambung, lupa hari, lupa tempat, mungkin dia mengalami gegar otak, Oke. gitu. Jadi ya nggak aman. Jadi sadar itu bukan parameter bukan, yang bahkan reliable gitu ya, Dok? bukan, bahkan Oke. di kita sebenarnya di olahraga pun juga ada pemeriksaan SCAT namanya ya, jadi bisa ngelihat fungsi kognisinya, fungsi memorinya, disorientasi ada apa enggak, itu untuk lihat jangan-jangan dia gegar otak atau enggak gitu. Jadi ada penilaian lanjutan. Ada penilaian lagi, nggak cuma sadar doang. Tapi sebagai kalau kita ada teman dan menyaksikan ada orang yang kira-kira oh kepalanya kebentur, jadi kalau sadar ya nggak berarti dibolehin pulang. Iya, apalagi ditambah juga dengan misalnya dia muntah-muntah hebat. Oke. Nah, itu juga Terus termasuk. diperhatikan dibawa lagi ke tim medis. Betul. Jadi dibawa makan ke Enggak, Padang. jangan. Oke, yang keempat, Dok. Hmm, Heat stroke adalah kondisi darurat yang mengancam nyawa. betul, Fakta. fakta. Mau diganti? Enggak usah. Kan sudah dibahas barusan. Oh iya, berarti sudah Sudah familiar jelas ya, berarti intinya teman-teman ya. tadi high stroke kalau didiamkan itu jadi fatal. Oke. Yang terakhir, Hmm. ini seru sih, Dok. Sebenarnya memang tidak secara spesifik membahas cedera mekanismenya dan tadi penanganan langsung di lapangan, tapi sesuatu yang sering ditanyakan juga sama teman-teman. Penggunaan modalitas, contohnya ultrasound Oke, atau tes, kalau ini lagi lagi fisio booming. gitu, lagi Ya, fisio. Saat rehab itu dapat menggantikan terapi latihan. Tidak bisa. Tadi kita ambil contoh Berarti yang mitos ya, Dok? mitos. Ambil tadi yang simpel aja kayak ankle. Orang dikasih ankle mau dikasih ultrasound kayak gimana juga kan nggak bakal tidak menjadi stabil lagi. Nggak bisa jadi, ligamennya Oh ngokoh lagi, ligamennya nyambung lagi terus dia jadi wah nggak jadi balance bagus enggak. jadi Mesti larinya pace 2 gitu ya. agak berlebihan ya. Nah, itu naik terus dua naik bisa. Pace 1? P1 naik petan mana sih kayaknya petan harusnya ya. Kita dibahas motor nih. Enggak lah. Kita nyebut merek banyak banget sih, parah. Nih, biarin Mike ntar PR nih, lu ngeditnya banyak lu ntar lu, biarin aja. Nah jadi tadi kalau kita bicara kita pengen sembuh, kita kan bukan cuma ngilangin bengkak, ngilangin nyerinya doang, tapi juga harus membuat tubuh kita mampu kembali untuk melakukan beban-beban kerjanya. Iya. Artinya ada latihan dong di situ, latihan penguatan, latihan stabilisasi, latihan neuromuskular, Iya. proprioseptif, kelenturan segala Iya. macam. Jadi
nggak bisa, cuman di walk doang gitu kan, terus ngarep sehat. Makanya kenapa ini mungkin buat teman-teman yang mungkin cedera, terus kemudian datang ke fisio cuman di walk doang gitu kan, nggak ada latihannya, berarti masih kurang gitu. Iya. Harus latihan sampai Bahkan benar balik apalagi kalau fungsinya. targetnya itu bukan kembali ke performa yang sebelumnya, tapi lebih Betul, dari itu. iya, nggak usah ngomongin sebelumnya deh. Kita ngomongin kita emang pengen olahraga lagi aja deh. Ya, nggak usah ngomongin performa dulu nih. Kita pengen olahraga lagi, ya akan sangat beresiko kalau masih belum stabil di bawah olahraga lagi kan. Terlepas dari performa yang mungkin belum balik lagi, tapi yang ada cedera lagi. Oke. Jadi jangan hanya mengandalkan modalitas. Oke, kira-kira sudah jelas teman-teman di rumah? Kalau belum, nanti bisa telepon dokter Dika. Kenapa diteror tiba-tiba saya? Jangan. Nomornya tuh ada di bawah sini. Oke. DM Instagram apa? Oh iya DM boleh? Ya. Boleh follow akun Instagramnya? Boleh ya, @dokter- @dika.dr ya, Iya. bagi orang yang DM yang beruntung akan saya balas. Yang nggak Kasian beruntung. banget ya, cuman dibalas doang Yang bukan nggak dapat beruntung cuma hadiah. ngirit. Iya. Iya. Oke. Gitu. Nah sekarang kita masuk ke segmen yang ketiga. Yang ketiga, apa tuh? teman-teman, yaitu this or that. Oke. Ini seru nih dok. Hmm. Oke. Yang pertama, saya lihat di sini aja ya dok. Ya, sama-sama lihat deh. Oke. Jadi pengen ketawa. Pasien telat Ah. gara-gara ke tukang urut atau pasiennya panik lebay padahal cuma lecet. Mendingan yang panik lebay padahal cuma lecet. Oh gitu ya. Nah, kita kan begitu, kalau tadi datang gara-gara terlambat tukang urut tuh kadang-kadang tuh udah susah, malah ototnya udah ngecil. Iya. Berapa kali ketemu case, ada tuh beberapa yang datang gitu kan, entah mau di sini mau di tempat lain. Dia tuh datang dalam kondisi udah beberapa bulan cuman modal diurut doang. Iya. Alhasil udah kecil sebelah kakinya, Iya. nggak stabil banget. Wah, itu PR banget ngejarnya balik lagi gitu. Iya. Jadi mendingan kedatangan orang panik lebay gitu ya, tinggal kita tenangin. Udah, Iya. kamu baik-baik aja kok. Yang penting udah di bareng sama kita ya, Iya, di tim udah aman, tenda udah aman, medis ya. udah aman, udah Oh, oke. Oh ya, mungkin nambahin sedikit juga ya dok. Itu masalahnya kalau di jaringan lunak ya dok. Kalau masalahnya tulang ternyata lebih parah lagi sih ya dok. Iya, Misalnya bahkan ada nyambung yang yang patah tulang gitu ya. Iya, Yang menyambung yang enggak. ada lagi dok, tadi mungkin belum kebahas nih. Ada yang viral kemarin tuh, jadi ada orang patah Saya? enggak, Oh, bukan. Oh, ente flu viral, orang flu viral itu, Oke. infeksi Ya, virus. lanjut, Dok. Jadi apa namanya, ada yang viral itu kemarin, dia patah tulang paha anak-anak, terus dibawa ke tukang urut dalam kondisi udah mengkilap, Waduh. udah bengkak mengkilap, itu namanya compartment syndrome tuh kita curiganya. Jadi kalau misalnya kita mengalami cedera Berarti kemudian ada pendarahan sebenarnya dok. Mungkin dijelaskan. bener, juga. jadi compartment syndrome itu adalah adanya pendarahan di dalam atau pembengkakan yang saking hebohnya dia menghambat supaya darah ke situ, Oke. sehingga akhirnya jaringannya bisa mati, bisa rusak. Nah ini yang membuat orang malah jadi bahaya, bahkan bukan tidak mungkin kalau terlambat bisa jadi amputasi gitu. Iya. Kalau emang udah mati jaringannya kan. Jadi tadi jangan sampai kita menyepelekan cedera, Benar. cuman ngurut-ngurut doang, salah urut jadi kompartemen malah kehilangan kaki, kan nggak lucu. Iya, benar. Yang Jadi- harusnya sederhana ditangani saat itu juga mungkin selesai, tapi Iya, jadi panjang. itu dia. Oke. Pertanyaan yang kedua, Mm. menangani cedera di pinggir lapangan atau di klinik yang adem? Kayak di Menang, Laspra contohnya nih? iya, menangani cedera di lapangan yang adem. Bisa nggak? Nggak bisa ya? Nggak ada di pilihan dong. Aduh. Ini pilih salah Tapi satu. mesti milih banget ya, karena masing-masing ada keseruannya. Oke, boleh dok. Gini, keseruan dulu ya. Kalau di pinggir lapangan tuh kita benar-benar berpacu dengan adrenalin. Wih. Iya kan? Wah, seru nih. Kalau di klinik tuh adem, ya adem. sih. bukan. Lebih ke arah kita melihat dia sembuh sampai pulih gitu. Itu serunya di situ. Jadi bisa mendampingi perjalanan pasien dari awal Iya, datang. kalau di lapangan kan cuma buat first aid-nya doang, habis itu Benar. udah belum untuk kita lagi kan. Iya. Jadi dulu itu seru, tapi kalau dari saya ya lebih ke klinik sih ya, karena seperti di Wells Pro ini kan asik banget nih. Yoi. Iya. Jadi artinya Confirm. iya confirm. Maksudnya kita bisa mengamati pasien sampai Benar. selesai, Iya. bisa menemani dia sampai kembali olahraga itu Iya. ada suatu kesenangan yang tidak tergantikan. Melihat pasien tadinya habis operasi bisa lompat lagi, bisa kuat lagi, Bisa kompetisi lagi, juara Tiba-tiba- lagi. Tiba-tiba laporan saya udah di Tokyo nih dok. Gitu, ngapain? Lagi Kerja. Kerja saya jadi TKI emang di Tokyo. Jadi bisa dibilang dulunya asik, tapi ya mungkin kalau harus milih saya milih yang klinik biar sampai selesai sembuh ketahuan. Oke, keren. Hmm. Nah yang ketiga nih dok. Seru. Baca komentar netizen atau balasin satu-satu izin. Kemana Anda host balik sini? Saya prefer nggak balas semuanya. Oke. Karena
buat saya kalau ngebalesin semua benar-benar semua, apalagi yang aneh-aneh gitu ya, itu menghabiskan energi. Iya benar. Jadi Ini harus segmen terpisah nih kayaknya. nah, Dok, itu ya. Aduh. ada lagu sedih nggak? Lagu-lagu mungkin lagu-lagu inspiratif gitu. Ya kadang ya gitu kita cukup ketawain aja kalau ada yang Iya, aneh-aneh mah. benar. Ketawain aja. Iya, orang Selalu mau bisa maafin. berbicara ya dok ya, tapi Kita nggak bisa ngatur mau apa kan. iya benar. Oke, Next. Udah jadi sedih. Next. Edukasi lewat komedi Ah. atau edukasi serius formal? Oh jelas, Siap. saya orangnya kan serius banget ya, Oh, jelas iya. formal lah. Jelas formal lah. mencekam banget nih, dok. Saya Saya nggak bisa, sampai saya deg-degan. komedi-komedi saya nggak bisa itu. Oh, jadi Enggak lah, apa, Dok? komedi lah. Komedi. Oh. Karena saya pengen buat bahwa yang namanya orang tuh dapat ilmu bisa dalam cara yang fun gitu, yang happy. Jadi haha hihi tapi dapat ilmu gitu kan. Pulang-pulang haha. Hihi doang ingat ilmunya hilang, jangan lah. Nah, komedinya harus dapat, ilmunya dapat juga. Iya, nah yang terakhir nih Hmm. dok, jadi kan kita tadi udah edukasi banyak banget nih dok. 2 jam kita, 2 jam, 5 jam ini? Ini kalau diterusin bisa 3 hari kayaknya dah. 3 hari kita. ya, ini udah hari ketiga kan ya? Iya. Jadi, Oh, belum mandi saya mandi dulu ya. Enggak. tar dulu dong. Sorry. Yang terakhir, jadi pasien percaya mitos atau pasien sok tahu lebih pintar dari dokter? Jelas. Bukan dok, salah. Ini apa sih? Oh, maksudnya mencontoh. Maksudnya mencontohkan barusan dia ya? Oh, simulasi. Iya. Gimana dok? Mendingan pasien percaya mitos, masih bisa dibenerin. Oh gitu, aduh. Tapi kalau pasien udah sotoy, Nah, kayak tadi susah. ya dok. Bukan. Nah itu contoh gitu. Atau enggak, tapi saya baca di ChatGPT, nah itu kalau gitu-gitu. Nah itu PR banget itu. Harusnya baca edukasi, kanal edukasinya dokter Dika ya? Terima kasih ya. sama-sama. Tapi kalau kita bicara dari segi medsos sekarang kan banyak banget nih. Nah. Ya dari yang beneran ngerti sampai nggak ngerti apa-apa tapi ngomong banyak gitu ya. Itu yang kadang menantang untuk kita luruskan tuh orang-orang yang udah kadung percaya gitu. Iya, benar. Mendingan dia salah tapi dia masih open minded. Iya. Dia bisa mau dengerin kita. Terutama untuk tenaga kesehatan ya, sangat penting untuk terus mengupdate ilmu. Benar. Ya jadi yang bisa di. Oh iya gantiannya. Promonya jangan kemari doang ya teman-teman ya, tapi kesini juga teman-teman ya. Jadi kalau mau Osim. sekali lagi tadi apa beritanya dok, kalau mau update ilmu. Mau update ilmu, ah, tapi dengan cara yang fun, cara yang happy, yang tidak terlalu serius sampai suntuk, datanglah ke Osim. Karena Osim adalah yang terbaik. Ada nggak sih tagline itu? Nggak ada ya? Bukan itu, Gue Dok. nggak ada doang barusan tuh. Bukan. Ngarang tagline-nya banget gue ya. tagline-nya Bukan itu tagline. Bukan. Oh, Ada sorry. lagi, saya juga belum Belum ada, dibikin. belum bikin ya? Udah dibikin Masa nggak ada juga, tagline-nya? udah. Oke. Aduh, kok jadi banyak. Kayaknya yang tadi sudah dok, tapi mungkin karena teman-teman pasti masih pengen ketemu dokter Dika sedikit lagi, 5 menit lagi. Oke, Dok. oke, 5 boleh, menit lagi. boleh. Nah ini jawab jujur, Oke. harus jujur. Belum muncul ya? Nah, Ini. oke, jawab singkat aja dok. Tadi kita belum briefing sih, tapi nggak apa-apa ya dok. Iya lagi. Freestyle aja. Ya udah, freestyle. Satu kata buat orang yang cedera, tapi milih ke orang pintar dulu dibandingin ke dokter. Ini agak susah, orang pintar sekarang banyak. Satu kata. Anggap aja ChatGPT deh dok. Satu sama kata. pinternya. Iya, satu kata. Oke. Itu kata- Karena nyebelin. Boleh Karena dicek? nyebelin jadi Boleh dicek nggak gitu. KBBI atau Nah, enggak itu? kok gitu sih? Maksudnya gitu kan satu kata doang, cuma A-nya doang. Oke. Enggak, intinya satu kata orang cedera tapi milih ke dokter pintar daripada dokter. Aduh, sayang. Aduh, dia berarti- sayang, oh, sayang. sayang. Sayang karena cedera simple jadi masalah gara-gara salah datang. Iya. Dan sekarang kita orang pintar ini mungkin lebih konteksnya lebih luas lagi ya dok ya. Ya, Karena sarjana. Itu orang pintar sarjana tuh. Sekolah 4 tahun masa nggak pinter. Oke, Iya, lanjut. ChatGPT termasuk orang bukan ya? Bukan, Oke, itu lewat. AI. Berarti sayang ya dok? Iya. Oke. Lalu yang kedua, mitos penanganan cedera paling ngeselin. Ngeselin nih dok. Yang nggak mati-mati, kok mati-mati? Nggak, Oke. Yang nggak mati-mati ada sampai terus sekarang. gitu Yang ya. ada terus, Ya jujur iya. ya urut tadi sih. Urut tadi Oke. sih. Masih terjadi ya? Masih, Bahkan di masih. kota besar seperti DKI Jakarta? Jakarta pun masih. Oke. Even atlet pun masih ada yang lebih mendahulukan ke ya tadi tukang urut ya, yang memang bukan seorang yang paham gitu. Iya. Jadi itu yang paling ngeselin kenapa? Karena ganggu penyembuhannya dan kita jadi repot sih datang-datang tadi udah kecil sebelah lah, Iya. udah kadung nggak stabil. Jadi, Iya, bahkan mungkin kadang-kadang ada keluarga terdekat juga mungkin melakukan hal yang sama. oh ada banget. Lanjut. Oke, kesalahan penanganan cedera yang paling sering dokter temuin di lapangan. Satu Diurut, kata. diurut juga. Emang sekarang diurut sih paling banyak sih. Kalau kayak kompres es gitu orang sama kompres hangat udah jarang ketuker. Oke. Tapi lebih mungkin terinformasi, oh terinform. sama dulu satu lagi ada. Nah ini nih terlalu mengandalkan semprotan. Kepanjangan dong. Ya udah Semprotan. 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 Iya. Oke.
Jadi pelari itu terutama ya, ngantri ya dok? Iya, bener. Ya, itu tuh, semprotan. bener. Semprotan. Semprotan. Oke. Lalu atlet Alat, alat produk. Ini hostnya siapa sih? udah hari ketiga Jadi, nih. Dokter Dwi bagaimana untuk alat dan produk pertolongan cedera yang sering dokter temukan? Kalau menurut saya, Iya. udah hari ketiga dok maaf. Alat atau produk pertolongan cedera yang paling overrated menurut dokter Rika? Itu berarti bisa semua? Bisa akut, bisa Iya. atau oke lah. Pertolongan Sama deh. Semprotan. Semprotan. Iya, itu aja deh biar Tidak biar mendisplay, berarti gini, bukan nggak berfungsi. Iya, Bukan tidak bermanfaat, tapi kadang diberikan dan orang yang diberikan itu berharap dia bisa langsung sembuh. Bisa instan. langsung instan, Iya. bisa langsung ngegas lagi, bisa langsung ugal-ugalan lagi. Yang lari mulai kenceng, asal semprot bisa langsung ngebut lagi. Padahal tadi kita udah jelas-jelas tahu kalau kram aja penanganannya, Fatigue. iya. Ya fatigue apa ya, kalau udah kram istirahat, kalau mau kram ya slow down biar nggak jadi fatigue. Benar. Jadi bukan dengan semprot lari lagi, Oke. kenceng lagi. Gitu. Sip, yang terakhir. Yang terakhir apa nih nggak kebaca? Pertolongan pertama yang dulu dokter kira bener ternyata salah. Oh, urut. Dulu tuh boleh dulu banget kan? Tadi nyambung sama pertanyaanmu, Dok. Memang saya tuh termasuk datang dari keluarga yang memang praktisi urut. Jadi kakek saya itu ahli urut. Oh, menarik. Makanya sampai saya kecil pun kalau saya kenapa-napa saya diurut. Hmm. Tapi sekarang tantangannya ya Iya. tadi saya mengedukasi orang-orang Iya. termasuk keluarga sendiri sebenarnya. Oke. Gitu. benar. Oke. Nah, kayaknya udah selesai nih, Dok. Ya, Seru juga. Dan ini sepertinya informasi yang paling akhir, jadi dari personal experience ya, Dok. Ya? Oke. Jadi lebih valid gitu tadi ya untuk banyak informasi yang kita terima semuanya. Dokter Dika sudah bertahun-tahun ya, Dok, berpengalaman untuk menajamkan skill dokter di oke. lapangan. Ya. Mungkin untuk closing statementnya satu pesan dari Dokter Dika Oke. untuk penanganan cedera. Oke, Kira-kira apa, Dok? jangan lupa follow, like, and subscribe. Itu partmu ya? Salah ya? Salah ya? Oh ini partnya host ya? Sorry, salah. Pesan saya adalah teman-teman harus paham betul mana yang boleh, mana yang enggak. Jangan sampai tadi karena pengen nolong tapi caranya salah, akhirnya bukannya makin sembuh malah makin parah. Iya. Jadi supaya tahu nih caranya gimana, termasuk mungkin juga teman-teman dokter. Iya. Mungkin di sepanjang pendidikan belum terlalu terpapar gitu dengan cedera olahraga, Iya. makanya ikutan dong nih OSIM 2026. Ada saya juga di situ. Iya, benar. Ada saya, kita Nanti bakal Dokter Dika ketemu. akan bicara juga dan menyampaikan satu materi ya, Dok, Betul. di webinar. Kita materinya membahas tentang inflasi harga BBM. Enggak ya? Enggak. Di segmen yang Beda lagi. besok hari. Ngomongin Iya. apa itu ya? Maaf, sorry. Jadi intinya kita akan membahas tentang bagaimana kita bisa menangani cedera di lapangan supaya lebih cepatan dan juga lebih tepat sasaran. Wih. Baik, Dokter Dika, terima kasih. Ya. Hari ini seru banget, sesi ini seru banget. Mudah-mudahan teman-teman di rumah, teman-teman dokter ataupun non medis ya, Ya. bisa belajar lebih banyak Betul. dari Dokter Dika dan informasi yang disampaikan hari ini. Yes. Jangan lupa follow, like, subscribe semua kanal dari OSIM. Ya. Ada, kita punya Instagram, kita punya YouTube, nanti ada beberapa sesi mungkin yang akan kita tampilkan juga di YouTube. Jadi kalau teman-teman masih pengen informasi apa tadi Dokter Dika bilang ya, lupa, boleh ditonton kembali. Dan jangan lupa untuk daftar OSIM 2026, kita akan ada acara webinar dan workshop tanggal 26 September Yes. dan 27 September. See you then. Sampai ketemu, bye-bye. Bye-bye.